Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ainani Tajriani dengan nomor NIM 74, kemudian ada Azkia Ivan Helguera dengan nomor NIM 78, dan ada Balkis Amalia Putri yang hari ini berhalangan hadir dengan nomor NIM 53, dan saya sendiri Muhammad Hakam Nur Askar dengan NIM nomor 76. Oke, pada hari ini kami dari kelompok 10 akan membawakan materi ulumul hadis tentang pembagian hadis berdasarkan orang yang disandarkan kepadanya. Dari judul tersebut ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, seperti apa itu hadis marfu, apa itu hadis qudsi, apa itu hadis mauquf, dan apa itu hadis maqtu. Oke, pada poin yang pertama yaitu hadis marfu akan dibawakan oleh saya sendiri, nanti dilanjut oleh teman-teman saya. Oke, jadi pengertian hadis marfu, apa sih pengertian hadis marfu? Hadis marfu itu hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, atau takrir beliau, baik yang menyandarkan sahabat, tabi'in, atau yang lain, baik sanad hadis itu bersambung atau terputus. Berdasarkan definisi di atas, hadis maufu itu ada yang sanadnya bersambung, ada pula yang terputus. Dalam hadis marfu ini tidak dipersoalkan apakah ia memiliki sanad dan matan yang baik atau sebaliknya. Bila sanadnya bersambung, maka dapat disifati hadis sahih atau hadis hasan. Berdasarkan derajat kedabitan dan keadilan perawi, bila sanadnya terputus, hadis tersebut disifati dengan hadis dhaif mengikuti macam-macam putusnya perawi. Nah, di sini kita bisa lihat apa aja hadis yang dianggap hadis marfu. Yang pertama, apabila dalam memberitakan itu diikuti dengan kata-kata seperti yarfa'ahu, marfu'an, riwayatan, yarwihi, yanihi, yasuruhu, yablugu, bih. Contohnya seperti hadis al-Araj berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yabligu bih. Jadi ada tambahan yabligu bih. Yang kedua yaitu tafsir sahabat yang berhubungan dengan asbabun nuzul. Dan yang ketiga yaitu sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil pendapat ijtihad beliau sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja sih macam-macam hadis marfu, yaitu yang pertama hadis marfu qouli hakiki, dan yang kedua marfu qouli hukmi, yang ketiga marfu fi'li hukmi, keempat marfu takririyah hakiki, dan yang kelima marfu takririyah hukmi. Nah, untuk pengertian apa sih hadis qudsi itu bakal dilanjut oleh teman saya yaitu Ivan. Untuk Ivan dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Akam. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah terdiri dari dua kata, yakni hadis dan qudsi. Sementara kedua kata ini dimaknai secara terpisah. Hadis dimaknai segala sesuatu yang baru atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Peristiwa, berita, cerita menyampaikan sesuatu risalah, peristiwa kenabian yang datang dari Allah. Sedangkan qudsi, dari sudut kebahasaan, kata qudsi berasal dari kata hadusa, yahdusu qudsan, yang artinya adalah hadis yang suci. Dari sudut terminologis, kata hadis qudsi terdapat beberapa definisi dengan redaksi yang agak berbeda-beda. Akan tetapi efisiennya pada dasarnya sama, yaitu sesuatu yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an yang redaksinya disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ciri-ciri hadis qudsi. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya dengan cara menyandarkan kepada Tuhan atau mengatasnamakan Tuhan. Yang kedua,
firman Tuhan yang diriwayatkan oleh Rasulullah dengan tidak langsung. Yang ketiga, firman Tuhan yang diperkuat dengan berperannya malaikat Jibril. Yang keempat, hadis qudsi biasanya diawali dengan memaknai kata pemanggilan pada seorang hamba. Contoh hadis qudsi. Jumlah hadis qudsi relatif lebih menurut Muhammad Al-Madam. Hadis qudsi memiliki 800 dan menurut Lembaga Penelitian Al-Quran dan Hadis Dewan Tinggi Agama Islam Mesir, hadis qudsi memiliki sebanyak 400 hadis. Berikut contoh hadis qudsi yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua penjaga yang naik menghadap Allah dengan membawa apa yang mereka catat pada malam atau siang. Ta'ala berfirman, aku sesungguhnya aku telah mengampuni hambaku apa yang tertulis di antara dua ujung lembaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Pengertian hadis mahtu. Menurut bahasa, kata mahtu berasal dari akar kata yang berarti terpotong atau terputus. Dimaksud Rasulullah SAW hanya sampai kepada tabiin saja. Menurut istilah hadis mahtu adalah sesuatu yang disandarkan kepada seseorang tabiin dan orang setelahnya daripada tabiin, kemudian orang-orang setelah mereka baik berupa perkataan atau perbuatan yang dan sesamanya. Perbedaan antara hadis mahtu dengan munhati adalah bahwasanya al-mahtu bagian dari sifat matan, sedangkan al-munhati bagian dari sifat sanad. Hadis yang mahtu itu merupakan perkataan sambung sampai kepadanya, sedangkan munhati sanadnya. Dari berbagai definisi di atas dapat kita pahami bahwa segala yang disandarkan kepada tabiin atau orang setelahnya, baik perkataan, perbuatan atau persetujuannya, bersambung sanadnya maupun terputus, disebut dengan hadis mahtu. Contoh hadis mahtu yang pertama adalah hadis mahtu hauli yang berupa perkataan seperti perkataan Hasan Al-Basri tentang sholat di belakang ahli bid'ah, sholatlah dan dialah yang menanggung bid'ahnya. Yang kedua hadis mahtu fi'li yang berupa perbuatan seperti perkataan Ibrahim bin Muhammad Al-Muntasir, Masruq membentangkan pembatas antara dia dan keluarganya dan istrinya dan menghadapi sholatnya dan membiarkan mereka dengan dunia mereka. Yang ketiga hadis mahtu tahriri yang berupa persetujuan seperti perkataan Hakam bin Utaibah, ia berkata adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih juga salat di situ. Syuraih adalah seorang tabi'in. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba tersebut untuk menjadi imam. Kehujahan hadis mahtu. Hadis mahtu tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum syara karena ia bukan yang datang dari Rasulullah SAW, hanya perkataan atau perbuatan sebagian atau salah seorang umat Islam. Dengan demikian hadis mahtu tidak dapat dijadikan sebagai hujah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum dan bahkan lebih lemah dari hadis mauquf karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Ya, mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ainanita Ajriani. Ya, yang terakhir adalah hadis mauquf. Adapun pengertian hadis mauquf ialah al-mauquf berasal dari wafak yang berarti berhenti. Seakan-akan perawi menghentikan sebuah hadis pada sahabat. Hadis mauquf menurut istilah adalah perkataan atau perbuatan atau takrir yang disandarkan kepada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW
baik bersambung sanadnya kepada Nabi maupun tidak bersambung. Hadis mauquf adalah setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik berupa ucapan ataupun perbuatan dan lain-lain. Contohnya, saya berkata, Ibnu Mas'ud, demikian dan demikian. Ini berarti hadisnya mauquf dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hukum hadis mauquf. Jawaban untuk hal tersebut adalah bahwa hukum asal dari hadis mauquf adalah bukan hujjah, karena ia termasuk ucapan atau perbuatan sahabat. Akan tetapi jika ia sahih, maka ia bisa menguatkan sebagian hadis dhaif, sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan hadis mursal, karena keadaan para sahabat adalah bahwa mereka beramal dengan sunnah. Dan jika tidak sampai ke hukum marfu atau sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah pada pembahasan yang akan datang. Adapun jika ia sampai ke hukum atau marfu secara hukum, maka ia adalah hujjah seperti hadis marfu. Wallahu a'lam. Ya, sekian saya kembalikan kepada Mas Moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman Ain dan Ivan atas penyampaian materinya, dan juga semoga teman-teman yang sedang memperhatikan bisa memahami apa yang telah kami sampaikan, dan bila ada pertanyaan atau masukan silakan untuk chat di kolom chat My Class yang sudah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.